Budidaya Daring, Bab ke-22, Senior Chang. Inilah yang terjadi. Naing mulai menjelaskan kepadanya peristiwa yang terjadi tepat sebelum dia tiba. Kamu bodoh. Senior Chang tidak bisa berkata-kata. Untuk berpikir bahwa Lian Rong, seseorang biasanya dengan mata yang tajam dan kecerdasan yang besar untuk salah menilai seorang ahli tersembunyi karena kesombongannya. Tidak ada yang bisa Anda salahkan selain diri Anda sendiri karena begitu sombong dan gagal mengenali Met. Tai, dia menggelengkan kepalanya. Tolong, Senior Chang, Anda tidak bisa membunuh saya. Saya adalah murid batin dari Sekte Azure Phoenix. Lian Rong mulai memohon untuk hidupnya. Bukan aku yang akan memutuskan apakah kamu hidup atau mati hari ini. Kamu memohon pada orang yang salah. Setelah mendengar kata-kata Senior Chang, Lian Rong segera berlari ke Yuan dan berlutut di depannya. Dan dia memohon padanya dengan wajah penuh air mata dan ingus. Tolong, Tuan Muda, yang rendahan ini gagal mengenali seseorang yang prestisius sepertimu. Yuan terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita muda memohon padanya untuk menyelamatkan hidupnya. Anak muda, meskipun dia telah berbuat salah, saya juga ingin meminta pengampunan Anda. Bagaimanapun, dia adalah murid batin dari Sekte Azure Phoenix. Jika kamu membunuhnya, mereka pasti akan. Yuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan kalimatnya. Tunggu sebentar, aku tidak pernah mengatakan apapun tentang membunuhnya. Anda adalah orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Jangan mencoba bertindak seolah-olah akulah yang menginginkan dia mati. Petik 2. Aku mengerti, Lian Rong. Bersyukur, pemuda ini telah memutuskan untuk menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, dermawan. Lian Rong menangis. Yuan tidak bisa tidak membantu menemukan perilaku orang-orang ini aneh dan tidak perlu dibesar-besarkan. Mengapa dia harus dieksekusi karena mengejeknya? Jika dia membunuh siapapun yang telah menyakitinya, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Saya harap ini tidak akan menjadi tren di antara NPC. Yuan berdoa dalam hati. Sekarang setelah semuanya beres, apakah kamu bersedia menjual belati kelas surga di rumah lelang kami? Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak akan menyesalinya. 80 tidak, Anda akan menerima 90% dari pendapatan. Dan kami hanya akan mengambil 10%. Biasanya, itu akan menjadi 75/25. Tetapi karena kami telah merepotkan Anda hari ini, saya bersedia membuatnya menjadi 90/10. Senior Chang tiba-tiba berkata. Faktanya, Senior Chang tidak peduli dengan pendapatan belati Frost Surgawi. Semua yang penting baginya adalah reputasi yang akan datang dari menjualnya. Terakhir kali senjata kelas surga dijual di rumah lelang Azure Phoenix adalah 100 tahun yang lalu. Dan itu hanya senjata berkualitas rendah pada waktu itu. Adapun senjata kelas surga dengan kualitas puncak, ini akan menjadi yang pertama dalam ribuan tahun sejarah mereka. Setelah dunia mengetahui hal ini, rumah lelang Azure Phoenix pasti akan meroket popularitasnya, dan mereka akan menerima lebih banyak perhatian dan tamu di masa depan. Kau bertanya pada orang yang salah. Saya bukan pemilik senjata itu, dia. Yuan menunjuk Xiao Hua, yang dengan santai memegang belati seolah-olah itu adalah senjata biasa. Saya bersedia menjualnya tetapi hanya dengan satu syarat. Xiao Hua berkata, kamu juga harus menjual inti monsternya di tempatmu. Oke, aku menerima syarat itu. Senior Chang segera menerimanya tanpa perlu memikirkannya. Bahkan jika rumah lelang Azure Phoenix kehilangan sedikit muka atau menjadi bahan tertawaan karena menjual inti monster level Spirit Apprentice, senjata kelas surga akan menebusnya dan banyak lagi. Xiao Hua, Yuan tersenyum hangat setelah menyadari niatnya. Untuk berpikir bahwa dia bersedia menjual barang berharga seperti itu hanya untuknya, dia tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Apakah kamu yakin, Xiao Hua, itu barang berharga, kan? Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menjualnya. Saya bisa menjual inti monster di tempat lain, Yuan berkata padanya. Ketika Senior Chang mendengar kata-kata Yuan, dia merasakan dorongan untuk memukulinya dan menutup mulutnya. Ini hanya senjata kelas surga. Xiao Hua memiliki lebih banyak lagi. Dan saudara Yuan tidak menggunakan belati, jadi itu hanya akan terus mengumpulkan debu. Xiao Hua berkata, membuat Yuan tercengang.
Bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak barang langka tetapi tidak memiliki uang pada saat yang bersamaan? Dia bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan semua barang ini. Beberapa saat kemudian, Xiao Hua menyerahkan belati Frost Surgawi dan 4 inti monster tingkat magang roh dari Yuan ke Senior Chang. Jika kamu mencuri sesuatu, aku akan menghancurkan tempat ini. Xiao Hua memberi Senior Chang peringatan keras sebelum mengikuti Naiying, yang ditugaskan untuk melayani mereka, ke salah satu kamar VIP. Setelah mereka pergi, Senior Chang menghela nafas lega. Meskipun dia seorang gadis kecil, sikap dan kehadirannya di luar normal, hampir seperti seorang immortal. Belum lagi dia benar-benar berani mengeluarkan senjata kelas surga berkualitas tinggi di tempat terbuka. Bahkan orang idiot pun tidak akan berani mencuri darinya. Senior Chang merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Saat Senior Chang mulai berjalan, dia memperhatikan bahwa Lian Rong sedang duduk di lantai dengan wajah bingung. Gunakan kesempatan ini dan ubah sikap aroganmu itu. Bahkan jika Anda adalah murid batin dari Sekte Azure Phoenix yang kuat, ada banyak orang di dunia ini yang tidak boleh Anda sakiti. Ya, Senior, Lian Rong mengangguk. Pokoknya, cepatlah dan kembali bekerja. Saya tidak membayar kalian untuk berdiri dan tertekan sepanjang hari, kata Senior Chang sebelum menghilang ke rumah lelang. Sementara itu, Yuan dan Xiao Hua baru saja melangkah ke ruang VIP, di mana ada beberapa individu lainnya. Anak-anak, orang-orang di sana mengalihkan perhatian mereka ke Yuan dan Xiao Hua, tampaknya ingin tahu tentang identitas mereka. Siapa anak-anak ini? Saya tidak mengenali mereka. Aku juga tidak mengenal mereka. Bagaimana orang asing bisa memasuki ruang VIP ini? Mereka pasti memiliki latar belakang yang mengejutkan yang tidak kita sadari. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi aku akrab dengan setiap latar belakang yang mampu memasuki ruang VIP, dan bahkan aku tidak mengenal mereka. Sepertinya tidak ada seorang pun di ruang VIP yang mengenali Yuan, tapi itu sudah diduga, karena dia tidak berasal dari latar belakang apapun dan baru tiba di dunia ini baru-baru ini. Yuan, saya tidak berharap untuk melihat Anda begitu cepat lagi. Petik 2. Tiba-tiba, seorang wanita muda yang cantik mendekatinya. Kamu adalah Xuan Wuhan. Yuan juga tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, apalagi saat mereka bersama belum lama ini. Jika saya tahu bahwa Anda akan datang ke sini, kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dia berkata, hahaha, awalnya aku tidak berencana datang ke sini. Itu hanya kebetulan. Kebetulan atau tidak, kita bersama lagi. Kemarilah dan duduk di mejaku. Yuan mengangguk dan mengikuti Xuan Wuhan ke mejanya, di mana lelaki tua dari sebelumnya dan 2 pemuda tampan yang tidak dikenal duduk. Nona muda benar untuk memasuki ruangan ini. Latar belakangnya tidak sesederhana itu. Orang tua itu terkejut melihat Yuan di ruang VIP. Siapa mereka? Salah satu pemuda bertanya setelah melihat Xuan Wuhan kembali dengan orang asing. Teman-teman yang baru-baru ini saya buat, katanya. Kedua pemuda tampan itu menatap Yuan dengan tatapan merenung. Dari keluarga bangsawan mana kamu berasal? Saya Dubai dari keluarga Du, kata pemuda tampan di sebelah kiri. Saya Duhai, saudara kembarnya, kata yang di sebelah kanan. Aku bukan dari keluarga manapun, Yuan menjawab dengan santai sambil duduk di samping Xuan Wuhan. Apa? Mereka semua menatapnya dengan ekspresi terkejut. Maka kamu harus menjadi murid dari sekte yang kuat. Sekte mana yang Anda milik? Petik 2. Saya juga bukan bagian dari sekte manapun. Saya seorang penggarap nakal, katanya. Begitu Yuan mengucapkan kata-kata itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Karena semua orang di ruangan itu memperhatikannya mencoba mencari tahu identitasnya. Seorang penggarap nakal, katamu. Hahaha, lelucon yang bagus. Beberapa saat kemudian, seluruh ruangan meledak dengan tawa. Tidak mungkin beberapa penggarap nakal akan memiliki hak istimewa untuk memasuki ruang VIP ini. Hahaha, dia pasti sangat ingin menyembunyikan latar belakangnya. Sayang sekali itu hanya membuatku semakin tertarik. Giliran Yuan yang terdiam. Dia tidak mengerti mengapa mereka menertawakannya atau mengapa mereka tidak bisa mempercayai kata-katanya. Tetapi terlepas dari alasannya, karena mereka tidak mempercayainya, tidak ada yang bisa dia lakukan.
Dan dia tidak peduli apakah mereka mempercayainya atau tidak. Abaikan saja mereka, Yuan. Xuan Wuhan berkata kepadanya, dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, lampu di ruangan itu tiba-tiba meredup. Lelang akhirnya dimulai, kata Xuan Wuhan sambil menunjuk ke panggung besar yang berada tepat di bawah ruang VIP mereka. Bersambung.